Sudah berapa tahun ini Syarifah Fadiah Alkaf menuntut keadilan? Banyak yang bertanya mengapa Syarifah Fadiah Alkaf tiba-tiba mengkritik pemerintah pusat, termasuk paslon 02 dan 03. Begini ceritanya. Sudah berapa tahun ini Syarifah Fadiah Alkaf menuntut keadilan untuk neneknya, dan pada akhirnya hingga bulan Juni tahun 2023 Syarifah Fadiah Alkaf hanya mendapatkan janji-janji kosong, baik itu dari Wali Kota Jambi, Gubernur Jambi, Presiden Jokowi, dan hingga pada akhirnya Mahfud MD juga menyalahkan Syarifah Fadiah Alkaf. Jauh sebelum Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, sekitar bulan Juni, Syarifah Fadiah Alkaf dijanjikan oleh Gubernur Jambi untuk menyelesaikan masalah rumah neneknya. Akan tetapi Gubernur Jambi meminta imbalan agar Syarifah Fadiah Alkaf mempromosikan Prabowo sebagai calon presiden yang kini mendapatkan nomor urut 02 berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka. Akan tetapi Syarifah Fadiah Alkaf tidak mau terlibat politik. Hingga pada akhirnya karena Syarifah Fadiah Alkaf tidak mau memenuhi permintaan Gubernur Jambi, akhirnya rumah nenek Syarifah Fadiah juga tidak dibantu penyelesaiannya oleh Gubernur Jambi. Dikarenakan hal itu membuat Syarifah Fadiah Alkaf berbalik marah dan mengkritik pemerintah pusat dan termasuk juga paslon yang didukung oleh pemerintah, yaitu paslon 02 dan 03. Kepada yang terhormat JMK, Jambi menggapai keadilan. Pada tanggal 6 Juni 2023, datang ke rumah saya menawarkan diri dan menjanjikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan nenek. Setelah viralnya video saya yang meminta akan menyelesaikan keadilan buat nenek buyut saya, seorang pahlawan Republik Indonesia yang dizolimi oleh perusahaan Cina dan Pemkot Jambi yang tidak bertanggung jawab sampai saat ini. Saya pertanyakan kembali, sampai di mana pengurusannya? Dulu sering ke rumah memberitahukan perkembangannya. Sekarang jangankan ke rumah saya, dihubungi via telepon tidak pernah diangkat lagi. Setelah pihak JMK lama berhubungan dengan pihak perusahaan. Kami menjadi bingung karena terlalu lama tidak ada perkembangannya. Bahkan Bapak Gubernur Jambi Al-Haris 2 kali secara langsung mengatakan kepada saya dan nenek, begitu juga dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi, mengatakan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Suatu kepercayaan yang sangat sulit diberikan oleh Nenek Hafsa. 10 tahun rumah dan sumurnya dirusak oleh perusahaan Cina dan pemerintah, namun dihianati dengan kejam untuk kesekian kalinya. Demikianlah pernyataan saya ini dengan sebenar-benarnya. Semoga ada respon positif. Terima kasih. Tembusan yang terhormat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gubernur Jambi Al-Haris. Solo bukan Gibran, ngerti? Tuh, Solo. Oh, Solo. Gibran. Solo bukan Gibran. Hiruk pikuknya saling serang dan saling sindiran antara kubu Pak Ganjar Pranowo dari PDIP dan kubu Mas Gibran, anak kandung Presiden Republik Indonesia Jokowi, di pihak Pak Prabowo yang diusungkan oleh banyak partai dan banyak dana ini hanyalah suatu sandiwara saja untuk menipu dan mengalihkan pandangan para penonton rakyat Indonesia. Seolah-olah mereka pecah kongsi dan saling bermusuhan. Padahal sebenarnya mereka ini satu kesatuan, hanya meneruskan program kinerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Karena Mas Gibran ini masih kader PDIP juga. Tujuannya supaya rakyat Indonesia lupa atau mengabaikan ternyata masih ada lagi satu finalis kandidat calon presiden Republik Indonesia 2024, Anies Baswedan dan Caimin, yang mempunyai program visi misinya untuk melayani rakyat Indonesia dalam memimpin negara Indonesia ini. Selaku pemilih, rakyat Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama anak-anak muda milenial dan Gen Z yang baik dan cerdas, ayo semuanya, lihatlah visi misinya dan juga menciptakan suatu gagasan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan konten trending yang kekini-kinian atau FOMO. Itu hanyalah gimmick yang ujung-ujungnya pembohongan dan pembodohan. Terima kasih.